Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada pada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini kita berada pada hari yang diutamakan oleh Allah. Pada hari ini di tempat yang disucikan oleh Allah. Maka dari itu marilah di bulan yang mulia, di hari yang utama dan di tempat yang suci ini kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk peningkatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Karena dengan takwa dan takut kepada Allah itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebelumnya khatib sampaikan selamat tahun baru 1430 Hijriah, 37 Hijriah. Kita berdoa mudah-mudahan dosa-dosa kita di tahun yang sudah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan hajat-hajat kita di tahun yang lalu yang belum tercapai dicapaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun ini. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan doa-doa kita yang belum diijabah oleh Allah di tahun yang lalu diijabah oleh Allah di tahun ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa disampaikan umurnya untuk tahun baru yang akan datang 1438 Hijriah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Masih berkisar dengan tahun baru. Betapa pentingnya sesungguhnya umat muslim ini memperingati tahun baru kita. Ada beberapa nilai-nilai yang penting di dalam tahun baru ini yang harusnya diketahui oleh seluruh umat muslim. Yang pertama, betapa pada tahun baru pada tanggal itu ada peristiwa heroik Rasulullah. Ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah menuju Yatsrib yang sekarang menjadi Madinah. Kenapa Rasulullah memilih Madinah sebagai tempat berhijrah? Rupanya Rasulullah ini pandai membaca situasi, pandai membaca peluang sehingga Madinah itu dijadikan tempat untuk berhijrah. Karena pada saat itu Madinah merupakan maraqizul hadarah atau tempat berkumpulnya perdagangan negara-negara di sekitar.
Rasulullah beranggapan bahwa seandainya Madinah ini saya kuasai, saya siarkan agama di sana, maka Rasulullah punya perhitungan bahwa ketika orang datang ke Madinah, kemudian yang dari Mesir pulang ke Mesir dengan membawa agama Islam, yang dari Yaman pulang ke Yaman membawa agama Islam, yang dari Irak membawa agama Islam, yang dari Ethiopia membawa agama Islam. Maka strategi Rasulullah sangat jitu. Dan betul setelah Madinah dikuasai oleh Rasulullah, maka itulah yang menjadi titik balik atau permulaan terjadinya dakwatul Islamnya. Maka kita harus ketahui bahwa sampai saat ini kita bisa memeluk agama Islam dengan damai, berawal dari Madinah. Itu yang pertama. Kemudian apa nilai-nilai yang harus kita ketahui dalam memperingati tahun baru ini? Ada tanggung jawab besar yang ada di pundak kita sebagai generasi muslim yang sudah lanjut. Tanggung jawab itu tanggung jawab kita untuk generasi yang akan datang. Apa? Tanggung jawab untuk memberikan tarbiyah wa ta'lim kepada generasi yang akan datang, untuk belajar mencintai apa yang menjadi milik kita sendiri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, diakui atau tidak diakui, sadar atau tidak sadar, umat muslim seluruh Indonesia ini sudah terjebak ke dalam berfoya-foya membesarkan yang sesungguhnya bukan milik kita sendiri. Coba kita lihat ketika malam 1 Januari, apa yang terjadi dengan umat Islam pada malam 1 Januari? Malam 1 Januari itu tahun barunya orang kafir. Tapi apa yang terjadi dengan orang Islam? Mereka berfoya-foya besar-besaran membesarkan tahun baru itu, bahkan mengeluarkan uang puluhan juta untuk membeli petasan. Sementara orang muslim sendiri yang buat makan besok saja tidak ada, masih banyak. Orang muslim yang lain menghamburkan uang jutaan, puluhan juta rupiah untuk membesarkan sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita sendiri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bahkan kadang-kadang hebohnya orang muslim itu mengalahkan orang yang mempunyai itu sendiri. Jadi orang kafir itu sendiri tidak seheboh orang muslim. Sadar atau tidak sadar kita terjebak, sehingga dampaknya kita menjadi orang yang selalu mengagung-agungkan milik orang lain, kemudian kita ikut kepada budayanya orang kafir. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa Anda pada hari Senin itu berpuasa?" Rasulullah menjawab, "Saya berpuasa hari Senin karena hari Senin itu adalah tanggal lahir." Menurut histori Islam, orang yang berulang tahun itu harusnya berpuasa. Maka apa yang terjadi pada generasi muslim kita, bahkan bukan generasi kita sendiri kadang-kadang, apa yang terjadi ketika kita berulang tahun atau mengulang tahun di anak kita? Betapa di sana tidak afdol jika tidak meniup lilin. Tidak ada satu literal Islam pun yang menganggap bahwa lilin itu adalah kebudayaan Islam, bahkan itu properti bukan punya orang Islam. Tidak ada yang salah sebenarnya dengan lilin. Yang salah adalah ketika menjadi tidak afdol, ketika tidak ada lilin yang ditiup. Habis meniup lilin, biasanya kita mengadakan acara-acara yang justru berbau maksiat. Ada berdansa dengan berpakaian yang luar biasa. Itu kebudayaan-kebudayaan orang kafir. Dan seluruh orang muslim di Indonesia sekarang sudah terjerumus di sana. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, selesai tahun tanggal 1 bulan Januari, berapa minggu kemudian ada tahun baru lagi. Tahun baru Imlek.
Itu bukan tahun barunya orang Islam. Tapi kita bisa, realitas menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada tahun baru itu, di TV di blow up sedemikian rupa, semua memakai pakaian-pakaian orang Cina, seluruh aksesoris kelenteng ditampilkan. Lalu penjenengan jatuh pada pas Imlek, coba jalan-jalan di depan kelenteng. Di sana antri berjajar pembagian sembako. Yang antri siapa? Seluruh orang yang berjilbab. Orang berjilbab antri di sana. Sambil mengantri sembako, ditampilkanlah hiburan, ada leong-leong, ada naga, ada barongsai. Yang setelah selesai hiburan, bukalah itu leong-leong, dibuka barongsai yang main orang Muslim. Orang Muslim terjebak kepada membesarkan yang sesungguhnya bukan milik kita sendiri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, selesai bulan Januari, masuk ke bulan Februari, ada tanggal 14 Februari, hari Valentine. Syariat Islam diacak-acak. Kita pahami bahwa panjenengan bisa lihat ketika hari Valentine, seluruh umat muslim di Indonesia, bisa saya katakan mereka berbondong-bondong menganggap bahwa hari itu hari yang luar biasa, karena hari itu adalah hari kasih sayang. Kita bisa lihat ketika menjelang hari Valentine, mulai tanggal 10 mungkin kita bisa lihat di Bundaran Tugu, kita bisa lihat di Jalan Veteran, bisa lihat di Jalan Soekarno-Hatta, betapa orang-orang anak muda-mudi berjilbab berjualan bunga dengan bahasa yang indah. Silakan beli, ini hari kasih sayang. Maybe sesungguhnya kenapa? Karena literatur yang saya baca, Valentine itu adalah nama seorang pendeta dari Amerika, St. Valentine, yang karena keberhasilan dia mendamaikan dua kubu Nasrani yang berkelahi, keberhasilan itulah diabadikan, tanggal lahirnya diperingati sebagai hari kasih sayang. Dan itu semuanya diperingati oleh generasi muda yang muslim. Dan yang lebih miris lagi, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kadang-kadang justru ketika orang muslim, anak-anak muslim mau memperingati hari lahirnya Rasulullah, Nabi kita sendiri, ada yang mengatakan itu bid'ah. Jadi jangan salahkan ketika 10 tahun, 20 tahun mendatang, generasi muda Islam sudah tidak ada yang mengenal tanggal lahirnya Nabi kita sendiri, justru mengenal tanggal lahirnya seorang pendeta. Karena ketika mereka mengagung-agungkan hari Valentine, tidak ada yang mau peduli. Maka alangkah indahnya seandainya mari kita umat Islam bersama-sama ketika pemuda-pemudi anak putri kita merayakan hari Valentine, kita larang dengan mengatakan itu bid'ah yang luar biasa. Dan kita kirim anak muda-mudi kita menuju kepada untuk memperingati hari lahirnya Nabi kita sendiri. Harusnya begitu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita sadar atau tidak sadar, itu realitas yang terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah bahwa di tahun yang baru ini adalah sebagai titik tolak untuk kita berhijrah. Kita muhasabah, menghisab diri kita sendiri. Betapa banyak dosa-dosa yang ada di dalam tubuh ini. Kata Sayyidina Umar, beruntunglah orang yang habis waktunya untuk menghisab dirinya sendiri sebelum dihisab oleh Allah. Habis waktunya untuk mencari kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya sampai dia tidak mempunyai waktu untuk mencari kesalahan orang lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah berfirman, wa ma asabakum musibah wa ma asabakum musibah wa bima kasabat aydikum. Sesungguhnya
musibah yang ditimpakan oleh Allah dalam satu daerah, pasti di daerah itu ada kemaksiatan yang luar biasa. Kita masih ingat benak kita betapa apa yang terjadi di Aceh Desember 2004, tsunami yang sebegitunya menggetarkan hati kita. Maka kalau kita tengok lebih jauh, kita melihat di TV betapa ganja yang terbesar keluar dari Aceh, walaupun Aceh itu adalah serambi Mekah. Betapa bertahun-tahun di Aceh ini terjadi perang saudara, ketika gang meletus di sana. Sesama orang muslim saling membunuh. Maka ketika silaturahim sudah terputus, Allah murka. Maka marilah kita mengadakan pertaubatan secara massal. Mungkin adanya hujan yang tertahan ini bisa jadi ini akibat dari dosa-dosa kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya setelah kita bermuhasabah, menghabiskan waktu untuk mencari kesalahan yang ada pada diri kita ini, kemudian menyadari bahwa kesalahan-kesalahan itu harus menjadi lebih baik, maka yang selanjutnya adalah kita bertobat. Bertobat kepada Allah. Kita cari dosa-dosa yang lalu yang belum kita tobati. Mungkin masih ada, kita cari. Setelah ada, kita bertobat kepada Allah. Pada tanggal 10 Muharram ini, inilah waktu di mana Allah menebar maghfirahnya. Kita ingat bahwa Nabi Adam alaihissalam diterima tobatnya setelah beratus-ratus tahun. Beliau bertobat kepada Allah. Baru pada tanggal 10 Muharram Allah menerima tobatnya Nabi Adam. Ada Nabi Daud. Setelah sekian lama Nabi Daud bertobat kepada Allah, padahal beliau ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Baru pada tanggal 10 Muharram Allah menerima, mengabulkan taubatnya Nabi Daud. Ada Nabi Yunus yang oleh Allah dihukum, dimasukkan ke dalam perut ikan selama 40 hari. Kemudian Nabi Yunus bertobat di dalam itu. Karena penerimaan tobatnya oleh Allah, diterima tobatnya oleh Allah, maka pada tanggal 10 Muharram ini Nabi Yunus ditobatkan, dan masih banyak lagi. Maka pada tanggal 10 Muharram dijadikanlah momentum untuk kita bertobat. Jadikan sebagai pengingat untuk kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan jadikanlah ini sebagai hijrah kita menuju ke jalan yang lebih baik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang terakhir, apa yang harus kita ketahui, nilai-nilai apa? Setelah kita menghisab diri kita, setelah kita bertobat kepada Allah, maka kita tentukan langkah kita. Kita harus menjadi muslim atau muslimah yang mengetahui tujuan hidup ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran kita dituntun menjadi muslim dengan tujuan yang sangat mulia, baik di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuan hidup manusia itulah yang sesungguhnya. Ketika mereka bertujuan hidup di dunia, ketika mereka di dunia, menjadilah seorang muslim di dunia yang baik. Dan kelak ketika kita meninggalkan dunia ini, kita ditempatkan di akhirat di tempat yang baik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di depan Ka'bah ada makom Ibrahim, tempat telapak kaki Nabi Ibrahim. Kita tahu, semuanya tahu bahwa Nabi Ibrahim sudah berabad-abad meninggalkan kita, tapi jejak Nabi Ibrahim masih kita ketahui sampai saat ini. Yang sampai saat ini bahkan seakan-akan Nabi Ibrahim itu masih ada di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena ada jejak baik yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim.
Maka hidup ini pilihan, ma'asyiral hadirin. Kita mau meninggalkan jejak yang baik atau mau meninggalkan jejak yang tidak baik. Kita mau meninggalkan jejak di mana orang selalu mengingat kebaikan kita, yang seakan-akan kita masih hidup walaupun kita sudah meninggal. Atau justru ketika orang mengingat kita ketika kita sudah meninggal, justru dia akan mencela kita habis-habisan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Itulah sekelumit khutbah pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروه إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا والشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله أمركم بأمر عظيما وقال الله ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية صحابة رسول الله أجمعين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجة وغافر الذنوب الخاطئة يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أمة نبي محمد. اللهم ارحم أمة نبي محمد. اللهم اخذل من خذل أمة نبي محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم يا مفرج كل كرب ويا شافع الضر أيوب يوم عاشوراء ويا سميع الدعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا مخالف روح محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.